Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara pengimbasan modul 1.4 tentang budaya positif. Tanpa suatu harap apapun, sholawat serta salam kita aturkan ke junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita tergolong umatnya sehingga mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah nanti. Amin. Bapak, Ibu Guru SD SDN Suro 1, terima kasih atas partisipasinya, mau mengikuti, berkenan mengikuti acara pengimbasan di modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Sebelumnya kita masuk ke materi ke modul 1.4, sedikit saya ingin menyampaikan selama 3 bulan ini di JGP Calon Guru Penggerak di pendidikan Calon Guru Penggerak itu yang pertama kita mempelajari modul 1.1, modul 1.2 dan modul 1.3. Di akhir modul 1 yaitu modul 1.4 budaya positif, yaitu kami diberi tugas untuk mengimbaskan ke teman sejawat atau ke Bapak Ibu Guru di lembaga masing-masing di pendidikan guru penggerak di sini. Selanjutnya yang pertama, modul pertama yaitu modul 1.1 tentang refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Pendidikan di sini dapat diartikan sebagai tempat persemaian benih-benih kehidupan agar dapat tumbuh sesuai kodratnya, agar dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Sedangkan kita sebagai guru mengajar adalah bagian dari pendidikan. Modul 1.2 yaitu tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Modul ini akan menggali mengapa dan bagaimana nilai-nilai dan peran seorang guru penggerak mampu menumbuhkan sekolah dan ekosistem pendidikan agar berpihak pada murid. Kompetensi yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin di lingkungan sekolah adalah mengembangkan diri dan orang lain, memimpin pembelajaran, memimpin manajemen sekolah, serta memimpin pengembangan sekolah, menggerakkan diri sesama serta lingkungan masyarakat untuk mewujudkan sekolah yang berpihak pada murid. Modul selanjutnya yaitu modul 1.3 visi guru penggerak. Modul ini kami diajarkan untuk bagaimana merancang visi masa depan sebagai seorang guru penggerak. Kami juga mengenal inquiry apresiatif sebagai paradigma perubahan kolaboratif yang berfokus kepada hal-hal positif sebagai batu pijakan untuk membuat perubahan. Kemudian ada juga istilah baru di pendidikan guru penggerak yaitu istilah bagja. Ini dilandaskan pada inquiry apresiatif. Bagja merupakan singkatan dari buat pertanyaan utama, A-nya ambil pelajaran, G-nya gali mimpi, J-nya jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Sekarang kita masuk ke modul 1.4, yaitu kami diberi tugas untuk mengimbaskan tentang materi-materi yang ada di modul 1.4. Semoga
kita nanti bisa berkolaborasi, semoga kita nanti harus bisa bekerja sama mencapai capaian, yaitu satu visi, satu misi untuk lembaga tercinta kita ini, yaitu SDN Suro 1. Jadi kita nanti berkolaborasi untuk satu tujuan yang baik, demi untuk anak didik kita, demi untuk anak siswa kita yang tercinta ini. Dan sekarang mari kita mulai, kita buka, yaitu salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat, Bapak Ibu guru SDN Suro 1. Mari belajar bersama, mari kolaborasi bersama, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah. Jadi pembelajaran ini harapannya menciptakan anak-anak yang berbudaya positif. Materi modul 1T4 yaitu budaya positif. Anwar Rosidin, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Ngawi, SDN Suro 1. Yang pertama, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara juga menegaskan bahwa pendidikan hendaknya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga pendidikan itu tidak statis tetapi dinamis. Maksudnya di sini kita sebagai pendidik itu harus benar-benar melihat anak didik kita, lingkungan anak didik kita, sehingga kita tahu kebutuhan anak-anak nanti, kebutuhan dalam pembelajaran, bagaimana kita tahu agar bisa menuntun mereka itu menuju keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Selanjutnya, guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid, serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini nanti jadi seorang guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, yaitu mendorong tumbuh kembangnya murid dan mengembangkan pendidik lainnya, selanjutnya mengimplementasikan kepada murid. Dan kita sebagai pendidik atau seorang guru di sini kita harus menjadi tauladan, suri tauladan. Jadi sikap kita, cara penampilan kita, menyampaikan bicara kita adalah di hadapan anak itu kita sebagai seorang figur yang akan ditiru anak. Bahkan seorang anak ini dari orang tuanya itu lebih memilih figur seorang guru. Kadang anak kita sendiri kalau melakukan kesalahan, dia pasti gini, jadi gurunya gak ngono. Jadi seperti itu, oke Bapak Ibu guru, lebih percaya kepada Bapak Ibu guru. Makanya kita sebagai pendidik, kita sebagai seorang guru harus menjadi tauladan yang baik, karena kita akan ditiru anak didik kita. Tujuan guru penggerak membantu proses perkembangan kompetensi. Ini manfaat pertama, yakni program guru penggerak akan membantu proses berkembangnya kompetensi. Salah satu agenda yang diselenggarakan untuk mewujudkan perkembangan tersebut, maka diadakan lokakarya bersama. Program lokakarya ini terdiri dari kegiatan daring, konferensi, lokakarya, bahkan sampai adanya program pendampingan dalam kurun waktu 6 bulan. Bagi yang sudah terseleksi menjadi calon guru penggerak, hanya saja perlu diingatkan,
perlu diingat dalam pelaksanaannya para guru akan tetap menjalankan peran utama sebagai seorang guru. Jadi maksudnya program penggerak ini tidak mengganggu kinerja kita. Nanti pembelajaran secara daring tatap muka di lokakarya itu di luar jam pekerjaan kita. Jadi harapannya tidak mengganggu kita sebagai pendidik. Ini semoga saja habis ini Bapak Ibu guru di sini bersemangat untuk mengikuti program guru penggerak. Ngaten nggih. 2. PGP pendidikan guru penggerak akan membantu proses peningkatan kompetensi dalam aspek kepemimpinan. Jadi manfaat lain yakni program guru penggerak akan menjadi program yang bisa membantu terjadinya peningkatan pada aspek kompetensi kepemimpinan di lingkup pembelajaran yang hanya berpusat pada peserta didik. Jadi di dalam pendidikan guru penggerak ini banyak ilmu-ilmu baru yang kita dapatkan sehingga kita nanti bisa mengimplementasikan di SD kita masing-masing, bisa menggerakkan di lingkungan sekolah kita, di lingkungan masyarakat dan lain-lain itu. Selanjutnya manfaat program guru penggerak. Di pertengahan tahun 2020 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia mencetuskan sekaligus meresmikan program guru penggerak. Ini peluncurannya pertama kali dibuka dengan tahapan pendaftaran. Jadi Bapak Ibu guru seandainya mau mengikuti, saya kira harus kesempatan ada program seperti ini, nanti bisa mendaftarkan diri, ada beberapa seleksi, terus kalau sudah dinyatakan lulus seleksi nanti akan mengikuti pendidikan guru penggerak. Nilai dan peran guru penggerak. Dari pernyataan Ki Hajar Dewantara tersebut, seorang guru harus memiliki nilai dan menjalankan perannya agar mampu menuntun muridnya mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya melalui proses pembelajaran. Ini yang pertama yaitu nilai guru penggerak. Pertama mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, berpihak pada murid. Nanti kita akan membahas nilai-nilai guru penggerak. Mandiri itu seperti apa, reflektif apa, dan seterusnya. Dan peran guru penggerak. Jadi peran guru penggerak itu yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran. Terus selanjutnya menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, jadi mengajak berkolaborasi untuk tujuan yang positif, mewujudkan kepemimpinan murid, menggerakkan komunitas praktisi. Komunitas praktisi itu kalau di sini Bapak Ibu guru, KKG, kelompok kerja guru di tingkat gugus kalau di sini. Nah, kita membahas nilai-nilai guru penggerak yaitu mandiri. Apa itu mandiri? Mandiri adalah dapat berdiri sendiri, tidak tergantung pada orang lain. Nilai mandiri tersebut sebuah nilai yang terkandung di dalam diri seorang guru penggerak, di mana dia mampu melakukan sesuatu tanpa tergantung pada orang lain. Jadi seorang guru penggerak ini harus memiliki sebuah inisiatif yang tinggi, tanpa menunggu perintah dari pimpinan. Ini harapannya. Jadi mandiri. Selanjutnya yaitu reflektif. Melakukan reflektif terhadap sebuah proses kegiatan adalah sebuah keharusan dalam proses pembelajaran. Dengan melakukan refleksi, guru tentu bisa melihat sejauh mana peserta didik memahami pembelajaran yang telah dilaksanakan. Dalam sebuah kegiatan eskul, seorang pendidik akan bisa mengetahui capaian apa yang belum tercapai melalui sebuah refleksi. Saya kira kalau bahasa refleksi ini Bapak Ibu guru di sini paham semua. Ya, jadi setiap kita melakukan
pasti ada kita lakukan refleksi untuk mengetahui capaian seorang anak. Inovatif, nah ini yang diperlukan, salah satu yang diperlukan dinilai guru penggerak itu inovatif. Di tengah tantangan pandemi COVID-19 kemarin, pembelajaran itu banyak tantangannya. Di sini juga demikian, untuk pembelajaran kita mengalami banyak kendala, makanya kita perlu yang bahasanya inovatif. Pada waktu itu kita melaksanakan daring sebagai pembelajaran supaya tetap bisa belajar anak-anak. Terus ada kelonggaran kaitannya dengan peraturan pandemi. Pada waktu itu kita melaksanakan luring secara berkelompok, mencari sinyal dan lain sebagainya. Ini bentuk dari inovatif kita kemarin. Terus jadi memiliki nilai itu inovatif diri seorang guru penggerak itu bisa atau kita memanfaatkan kecanggihan teknologi tentunya akan mendukung proses pembelajaran dan kegiatan lainnya. Jadi misalnya di sini mungkin bisa kita memanfaatkan proyektor seperti ini untuk pembelajaran sehingga anak ini tidak mudah bosan melihat sesuatu hal yang baru, tentunya akan bersemangat belajar dan tidak mudah jenuh karena kita memanfaatkan IT, mungkin pembelajaran dengan tayangan video yang lucu yang mana di situ ada nilai unsur pendidikan atau mungkin unsur pendidikan karakternya, sehingga itu tidak membosankan anak-anak, senang bersemangat untuk mengikuti pembelajaran. Terus berpihak pada murid. Nilai keberpihakan pada murid tidak mudah seperti penulis mendapatkan tulisan ini. Jadi kita harus benar-benar seorang guru itu memahami kodrat anak, memahami kebutuhan belajar anak. Di peserta didik tentu melalui sebuah sikap keterbukaan dari seorang guru. Dari lingkungan yang berbeda, dari kemampuan ekonomi yang berbeda, dari cara pendidikannya di rumah orang tua cara mendidiknya berbeda, ini tentunya akan membutuhkan kebutuhan juga yang berbeda. Makanya guru harus paham, harus mengetahui kebutuhan seorang peserta didik. Dengan ini yang sering digaungkan di Kumar Kurikulum Merdeka. Kita harus tahu menuntun anak, tahu memahami kodrat anak, memahami kebutuhan belajar peserta didik. Visi guru penggerak. Dalam mewujudkan suatu perubahan diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat dalam mencapainya. Visi dapat diwujudkan atau dapat terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah. Makanya oleh karena itu dalam mewujudkan visi diperlukan langkah konkret, yaitu menggunakan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Sekarang ini budaya positif. Budaya positif dari tahapan bagja tersebut akhirnya akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif di sini di lingkungan sekolah ini berasal yang pertama kali nanti akan berangkatnya dari peraturan kelas. Seperti peraturan kelas akan naik menjadi keyakinan kelas, terus dan seterusnya nanti kita akan jelaskan
Selanjutnya pemahaman baru dari modul 1.4. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik. Ini nanti Bapak Ibu guru kira-kira jawabannya apa? Cukup menjawab setuju atau tidak setuju. Jadi pada waktu kita mengajar, kita mendisiplinkan anak, nanti hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ini kira-kira setuju atau tidak setuju Bapak Ibu guru? Setuju. Oke, selanjutnya pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Pribon, setuju atau tidak setuju? Setuju. Terus, oke, selanjutnya yang terakhir, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Pribon, Bapak Ibu guru? Ya, setuju. Berarti ini setuju semua. Menghukum anak biar disiplin, setuju. Gini, kita nanti akan mempelajari bersama-sama. Di sini saya juga belajar. Kita nanti berkolaborasi bersama-sama. Kita akan tahu Bapak Ibu guru, hukuman dapat mendisiplinkan anak itu dampaknya seperti apa. Kita akan tahu nanti. Kita akan belajar bersama-sama. Jadi ya mohon maaf, ini saya pun juga baru belajar banyak hal-hal istilah baru di CGP. Terus pemberian hukuman dengan hal positif, ini setuju atau tidak setuju. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kita akan belajar, nanti akan tahu Bapak Ibu guru. Saya yakin Bapak Ibu guru akan tahu jawabannya yang benar. Apakah hukuman itu benar atau setuju atau tidak setuju, nanti saya yakin Bapak Ibu guru akan mengetahuinya. Selanjutnya pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru ini direncana berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensi sehingga setiap siswa belajar sesuai kebutuhan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini sering yang lagi hit, yang lagi digaung-gaungkan oleh Kementerian Pendidikan, ini yaitu profil pelajar Pancasila di kurikulum Merdeka. Pelajar Pancasila ini mempunyai 6 dimensi. Ini ada lagunya, pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, seperti itu 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila. Tentunya kita juga akan mempelajarinya. Lanjutnya yaitu tentang di sini stimulus. Ini kita akan mempelajari kenapa ada stimulus seperti ini, nanti juga akan tahu. Di sini coba Bapak Ibu guru, kegiatan kepalan tangan. Jadi ada A dan B. Ini ada Anda, Bapak Ibu guru, dan teman Anda. Ini kita coba seolah-olah saja. Jadi sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam. Maksudnya di sini, misalkan panjenengan Bapak Ibu guru mempunyai sesuatu hal yang sangat rahasia, mungkin orang lain tidak boleh mengetahuinya. Ini kalian jenengan genggam, tulisan ini menurut jenengan sangat rahasia sekali. Mungkin orang lain tidak boleh perlu mengetahuinya. Jenengan genggam erat. Terus di sini teman B
ini akan mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk Anda memberikan benda tersebut. Jadi B ini bisa membujuk, bahkan mengancam, menghardik, merayu, menyuap. Jadi misalkan ini ada B ini merayu orangnya cantik, merayu Pak Hasto. Kira-kira apa? Apakah ini sesuatu hal yang sangat penting, ini apakah harus kita buka biar orang lain tahu atau tetap kita genggam di tangan? Kira-kira Saya buka. oh bukan. Oh gitu gini. Mungkin yang lainnya kita tetap ya. Bagaimana? Apakah kita tetap mengepalkan tangan ini karena sesuatu yang rahasia sekali? Gimana Bapak Ibu Guru? Iya. Ini artinya kontrol itu berarti pada diri sendiri atau pada orang lain Bapak Ibu Guru? Diri sendiri. Kalau memang tadi Pak Hasto dirayu wanita cantik dibuka, itu karena sesuatu hal ini tidak begitu rahasia untuk itu seorang ibu tadi yang merayu, karena tidak begitu sangat rahasia, jadi tidak perlu tetap menggenggam, diberitahukan pun tidak apa-apa seperti itu. Tapi membuka maupun tetap mengepalkan tangan, tetap kontrol, yaitu pada diri kita. Orang lain tidak bisa. Ini nanti kaitannya dengan pembelajaran pun ada dari nilai kontrol, posisi kontrol ini nanti. Sekarang disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan kita, cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Lanjut lagi, kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik atau bukan ekstrinsik. Maksudnya intrinsik ini dorongan dari dalam diri sendiri, jadi kesadaran. Kalau ekstrinsik ini dorongan dari luar. Dia melakukan sesuatu hal yang baik, murid siswa kita melakukan sesuatu hal yang baik, itu tidak karena sadar diri dari dalam, dari dirinya sendiri. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi ini sering kita lihat, kadang anak-anak kita melakukan disiplin itu masih karena ada sesuatu hal yang mungkin takut dimarahi bapak ibu guru seperti itu, atau mungkin bahkan ingin mendapat pujian. Ini berarti masih dorongan dari ekstrinsik, bukan intrinsik. Harapan kita nanti, kita harus bisa mewujudkan siswa-siswa kita itu nanti mempunyai motivasi yang intrinsik, itu motivasi dari dalam diri sendiri, sadar diri istilahnya. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu kita kenal dengan
pelajar Pancasila. Pokoknya nanti kita itu arahnya ini, ujung-ujungnya pokoknya profil pelajar Pancasila. Tadi ada berapa dimensi Bapak Ibu Guru? Iya, ada 6 dimensi. Dimensi yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini harapan kita sebagai seorang guru bisa mewujudkan anak-anak kita dengan profil pelajar Pancasila. Sekarang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia berarti tidak hanya anak-anak, orang dewasa pun juga perlu, orang tua pun juga membutuhkan kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Ini kebutuhan dasar bertahan hidup yang berkaitan dengan sandang, pangan, papan, seperti ini kan semua membutuhkan. Selanjutnya, kasih sayang dan rasa diterima. Ini saya kira kasih sayang kita juga butuh. Kayak gini butuh ya, apalagi ini ibu-ibu yang muda ini kasih sayang masih butuh sekali, maksudnya dari orang tuanya ini. Kalau kita ini beda kasih sayangnya. Terus rasa diterima. Jadi rasa diterima itu juga sebuah kebutuhan dasar manusia. Diterima di lingkungan, di lembaga, di lingkungan kerja, diterima di rumah, di lingkungan masyarakat dan lain sebagainya. Dan ini pun kita sering melihat anak-anak kita. Nah, kadang anak-anak kita itu ada yang caper. Ini mungkin bisa mencari perhatian kepada Bapak Ibu gurunya karena kurangnya kasih sayang seperti itu, dan rasa diterima sama. Terus selanjutnya penguasaan, kebutuhan dasar. Kadang ada ini siswa-siswa kita yang ingin menguasai di kelasnya, dia ingin pokoknya nomor 1 di situ, semuanya harus istilahnya tunduk. Ini dia kaitannya dengan kebutuhan dasar penguasaan. Kita sebagai guru harus tahu ini. Selanjutnya yaitu kebebasan. Kebebasan, murid-murid kita juga paham lah. Kalau mereka kadang pengen enaknya sendiri seperti itu karena dia punya kebutuhan dasar yaitu kebebasan. Kita pun juga demikian. Kadang Pak Amin ini pengen bebas untuk ya, itu wajar, ini manusiawi karena itu kebutuhan dasar manusia. Kesenangan juga demikian, sama. Kita juga butuh kesenangan sebagai motivasi. Bisa anak-anak didik kita juga demikian. Jadi di dalam pembelajaran sebisa mungkin anak-anak ini tidak jenuh, senang untuk mengikuti pembelajaran. Motivasinya yaitu motivasi perilaku manusia. Dorongan motivasi merupakan dorongan yang terdapat dalam diri seorang untuk berusaha mengadakan perubahan tingkah laku yang baik. Di sini ada nanti ini tadi dari pertanyaan pemantik, Bapak Ibu guru sudah agak bisa meraba-raba. Sudah masuk ke, saya kira nanti akan meraba-raba. Tadi kita jawab benar atau salah, saya yakin bisa. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini kaitannya siswa melakukan disiplin diri karena takut. Ini kaitan hukuman tadi. Jadi siswa melakukan disiplin diri karena takut dapat hukuman. Ini merupakan motivasi dari luar, yaitu ekstrinsik, tadi sudah disinggung sedikit. Jadi tadi kaitannya dengan hukuman tadi Bapak Ibu guru menjawab apa ya?
Kalau hari ini sudah ada bayangan. Jadi hukuman itu membawa dampak. Mungkin selanjutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah ini, jadi siswa melakukan disiplin karena ingin mendapatkan imbalan. Sama, ini juga motivasi dari dorongan atau motivasi dari luar, ya, dari orang lain, ekstrinsik. Jadi kadang ada murid ini wegep pagi-pagi sudah masuk karena luar diulang budian misalnya, budian sabar, suka ngasih, misalnya ngasih sesuatu. Nah, ini berarti misalnya lah ini penghargaan. Ini kadang kalau murid bisa bisa ketergantungan. Jadi jangka panjangnya dia kalau diajarkan guru lain kadang akan timbul semangatnya turun seperti itu. Ini sama motivasinya karena belum dari dalam diri. Selanjutnya menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri. Nah ini kita sebagai guru harus bisa ini menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Siswa melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Nah, ini merupakan motivasi intrinsik, jadi motivasi dari dalam diri sendiri. Jadi sadar dia melakukan, siswa kita melakukan disiplin, melakukan hal-hal baik itu karena sadar diri, bukan karena suatu hal. Aku ngene ben ngene. Aku ngene mergo wedi takut kena hukuman. Misalnya seperti itu. Itu dorongan dari luar. Nah, kalau ini intrinsik ini yang kita nanti harus bisa, memang harus bisa kita membuat anak didik kita itu sadar akan nilai kebajikan dirinya. Jadi motivasi intrinsik ini memang ini ya memerlukan waktu yang tidak cukup 1 hari, bulan, tidak, tapi ini membutuhkan waktu yang tahunan, bisa 5 tahun, 6 tahun yang akan datang. Jadi ini motivasi ini memang ya sulit kita laksanakan, tapi tidak apa-apa, ini tugas kita tetap akan berusaha untuk melaksanakannya. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Nanti kita akan pelajari gagal, identitasnya gagal. Jadi kita menanamkan disiplin tapi dengan identitas gagal. Maksudnya bagaimana? Pertama, hukuman. Hukuman ini kira-kira kalau kita dihukum sewaktu kita masih menjadi murid ini menyakitkan atau tidak? Bapak Ibu Guru, menyakitkan. Misalnya datang terlambat, suruh berdiri di tengah lapangan, menyakitkan. Nyaman atau tidak kita dihukum? Tidak nyaman hukuman. Nah ini, terus pasti ada timbul namanya rasa takut. Sifatnya hukuman ini pasti memaksa, kamu harus begini. Nah, ini. Terus dari kesalahan ini siswa menyembunyikan, akibatnya siswa menjadi rendah diri. Selanjutnya penghargaan. Kita sering memberikan sesuatu ke anak misalnya. Penghargaan yang pertama tidak efektif. Selanjutnya merusak hubungan, sikap iri. Ini maksudnya begini ya, Bapak Ibu Guru, mohon maaf. Misalnya kita memberikan sesuatu, akhirnya bisa menimbulkan sikap iri. Contohnya ya, anak itu mengerjakan sesuatu, memberikan ranking. Ini akhirnya untuk harus kui ya, ini bisa menimbulkan iri, seperti itu maksudnya.
mematikan kreativitas. Ngene wis apik, sudah bagus. Seperti itu, jadi mematikan kreativitas. Dia begitu tidak ada penghargaan, dia akan tidak bersemangat untuk kreatif. Bahkan seandainya kalau anak ini benar-benar kreatif, tidak ada penghargaan, dia sadar diri, justru akan semakin meningkat. Tapi dengan penghargaan ini akan berhenti di situ, karena penghargaan ini tadi ketergantungan. Lanjutnya ini menghubung dengan sistem ranking. Ini masih polemik memangnya, ini masih banyak sekali di sekolah-sekolah yang dengan sistem ranking. Ini bisa menimbulkan iri ya. Terus selanjutnya merampas hak menghargai dirinya. Ini adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Selanjutnya konsep disiplin dengan identitas sukses. Baik, itu ada konsekuensi dan restitusi. Ini istilah baru di pendidikan guru penggerak, restitusi. Ini saya pun juga baru kenal di pendidikan guru penggerak, yaitu restitusi. Konsekuensi ini pengantar jangka pendek. Jadi terus perlu monitoring berkelanjutan, memberikan stimulus respon, murid menghormati peraturan, murid kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Ini konsekuensi. Restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi kalau murid melakukan kesalahan, dia akan bertanggung jawab. Jadi tidak mencari, tidak dia sadar diri itu tidak karena sesuatu hal, dia melakukan tetap walaupun dia melakukan kesalahan, maka mereka juga, anak-anak juga akan bertanggung jawab. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Selanjutnya murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol ini tadi, teori kontrol. Jadi dirinya memegang kontrol. Tadi kita praktekkan dengan kepalan tangan tadi, maksudnya di sini. Jadi kontrol itu tetap dirinya sendiri, kita sendiri. Kalau siswa, ya siswa sendiri, bukan Bapak Ibu guru. Kita hanya menuntut mereka biar mencapai hal yang lebih baik, seperti itu. Jadi teori kontrol ini nanti kita akan pelajari, ada 5 teori kontrol. Selanjutnya murid bersemangat memperbaiki kesalahannya sehingga murid tidak melakukan kesalahan kedua kalinya. Ini harapannya seperti itu. Konsep disiplin pendekatan restitusi, jadi menanamkan disiplin positif pada siswa. Ini pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, dengan karakter yang lebih baik. Ciri-cirinya yaitu ciri-ciri restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Jadi dia melakukan kesalahan, akhirnya dari belajar dari kesalahan itu tidak mengulanginya lagi. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Selanjutnya menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasar tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi ini menguatkan dan fokus pada solusi. Di sini ada contoh kasus, yaitu siswa ini yang sering kita jumpai, yang sering
kita dapatkan di SD kita, yaitu siswa sering tidak mengerjakan PR. Ini ada 3. Yang pertama menggunakan hukuman, yang kedua konsekuensi restitusi. Ya, kita tindakan kita bisa membandingkan mana ini dari ketiga ini yang baik. Yang pertama hukuman. Ada murid siswa yang tidak mengerjakan PR dihukum mengelilingi 5 kali lapangan atau mengelilingi gedung perpus ini, misalnya seperti itu. Itu bentuk dari hukuman. Guru marah-marah, bolak-balik nggak mengerjakan kamu ini, misalnya seperti itu. Ini bentuk dari hukuman. Ini akan membawa dampak murid takut, rendah diri dan lain-lain, bahkan malu. Konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 5 kali. Guru tegas dan bisa menghormati peraturan. Ini kira-kira hukuman sama konsekuensi ini sama atau tidak, Bapak Ibu? Tidak sama ya? Kira-kira ada bedanya tidak? Ada. Perbedaannya kalau hukuman ini kan contoh kasusnya kan tidak mengerjakan PR, tetapi di dalam bentuk hubungan itu mengelilingi hukuman ya, itu mengelilingi lapangan. Ada hubungan atau tidak? Ada keterkaitan atau tidak antara PR menghubungi lapangan? Tidak ada. Guru masuk marah-marah seperti itu. Ini hukum. Tetapi kalau konsekuensi bisa kita lihat, tidak mengerjakan PR, yaitu pada saat istirahat disuruh mengerjakan 5 kali. Berarti konsekuensi masih ada hubungan. Bedanya hukuman dengan konsekuensi seperti itu. Ada hubungan, kalau hukuman tidak ada. Sampai naik gurunya. Selanjutnya restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas. Di keyakinan kelasnya bagaimana? Bertentangan dengan keyakinan kelas tidak, keyakinan dirinya tidak, seperti itu nanti. Dan di restitusi ini kalau mengambil tindakan, ini guru akan berbicara dengan nada rendah. Kalau di hukuman ini bisa membentak-bentak, marah, seperti itu. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nih. Selanjutnya kita masuk ke 5 posisi kontrol. Ini ada 5. Ini kita nanti akan belajar 5 posisi kontrol. Kira-kira nanti mana yang baik, kita nanti akan tahu. Kira-kira tadi kita menjawab pertanyaan pemantik tadi bagaimana Bapak Ibu? Kayaknya bisa mengerti ya. Jadi dengan hukuman itu setuju atau tidak tadi saya kira sudah bisa mengerti tentang tadi. Nah, lanjutnya sekarang 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata seperti ini, Bapak. Patuhi aturan saya atau awas, seperti itu. Ini biasanya penghukum seperti itu. Kamu selalu saja salah, jadi salah seperti itu. Pasti selalu yang terakhir selesai kamu. Misalnya ada anak mengerjakan carry, kita marah-marahin, darah carry terus bulan ini. Berarti ini masuk ke penghukum. Selanjutnya membuat orang merasa bersalah.
Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Jadi pembuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau rendah diri. Biasanya ini kata-katanya ya, Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu, misalnya seperti itu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Seperti. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Ini anak akan merasa bersalah. Ini posisi pembuat orang merasa bersalah. Selanjutnya yaitu teman. Ini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Jadi memposisikan sebagai teman, namun berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Di positif maksudnya di sini hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Ini dampak positifnya, jadi guru dengan murid dekat, akrab. Jadi murid tidak takut dengan guru. Ini pun sebenarnya dampak positif. Nah, di posisi ini menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang dan biasanya berkata, ayo bantulah demi Bapak ya, ayo diwangi, seperti ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ini memposisikan kita sebagai teman. Selanjutnya yaitu ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Bapak bantu bereskan, misalnya seperti itu. Ini posisi kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, memposisikan sebagai teman. Selanjutnya yaitu monitor atau pemantau. Monitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita itu bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi, yaitu dengan menggunakan bisa sanksi atau konsekuensi tadi. Jadi kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Biasanya ini yaitu menanyakan seorang pertanyaan yang diajukan seorang pemantau itu ya, peraturannya apa? Jadi dia melakukan kesalahan, terus peraturannya apa? Kamu kok melakukan kesalahan seperti ini, misalnya seperti itu. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Ini adalah kita sebagai monitor atau pemantau. Jadi seorang pemantau itu sangat mengandalkan perhitungan, sangat mengandalkan catatan, jadi data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Ini posisi ini ya, bisa kita menggunakan stiker, slip, catatan, daftar cek. Posisi monitor sendiri itu dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Selanjutnya manajer. Manajer posisi yang kelima, posisi yang terakhir. Jadi manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya,
mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi seorang manajer ini telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut jika diperlukan. Namun bila tidak kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri, jadi mengontrol dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada pada seorang manajer. Dan seorang manajer ini akan berkata, apa yang kita yakini, ini kembali ke keyakinan kelas, apakah kamu meyakininya seperti itu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal-hal ini? Ini tugas seorang posisi di seorang manajer, bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tapi membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas ini yaitu salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Jadi dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila, seperti itu. Jadi untuk keyakinan kelas ini kita harus berkolaborasi, bekerja sama dengan anak-anak. Ya, anak-anak kita masuk ke kelas, diajak membuat keyakinan atau kesepakatan kelas. Tujuannya adalah anak-anak untuk biar baik, berperilaku baik. Jadi kita menggali dari anak-anak apa yang sekiranya mereka kita buat keyakinan. Mungkin kita bisa menggali, contohnya menghormati diri sendiri dan orang lain. Satu, jadi keyakinan kelas itu tidak banyak-banyak, tidak usah banyak-banyak. Mungkin yang penting anak-anak didik kita bisa mengerti dan mau melakukan. Dan tentunya keyakinan kelas ini bisa tidak hanya dilakukan di sekolah saja. Harapan kita sebagai guru di sini, anak-anak didik kita itu melakukan hal-hal yang baik sehingga dia bisa menjadikan budaya yang positif itu dilakukan di sekolah, di luar sekolah, di luar masyarakat maupun di rumahnya. Selanjutnya ini ada contoh keyakinan kelas tadi dengan anak-anak kita mencoba menggali mereka untuk membuat keyakinan kelas. Selanjutnya segitiga restitusi, ini juga hal baru. Jadi menstabilkan identitas. Jadi kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah. Jadi semua perilaku memiliki alasan. Jadi anak-anak itu melakukan kesalahan itu pasti ada alasannya. Misalnya
ada anak-anak pada hari Senin upacara dilakukan, kita lakukan, ada anak yang telat masuk. Anak ini pasti kita tanya, pasti punya alasan. Entah itu alasannya bangun kesiangan. Kenapa kok bisa bangun kesiangan? Nanti alasannya karena tidur malam, tidak bisa tidur. Jadi di sini validasi tindakan yang salah. Jadi mereka melakukan, anak-anak didik kita itu melakukan kesalahan, pasti mempunyai alasan. Itu sudah pasti. Makanya kita dari ini segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan baik. Menanyakan keyakinan. Jadi dari kesalahan itu kira-kira kita tanya, ini melanggar keyakinan diri Anda, tidak melanggar keyakinan kelas atau tidak, misalkan seperti itu. Nah, anak tentunya kalau kita sudah mempunyai keyakinan kelas tadi, anak akan tahu, iya Pak, kita melanggar keyakinan kelas ini, keyakinan diri, mohon maaf Pak, kami tidak akan melakukannya lagi. Seperti itu contohnya. Ini segitiga restitusi. Jadi langkah-langkah pertama restitusi ini yaitu menstabilkan identitas. Jadi bagian ini bertujuan merubah orang yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi orang sukses. Selanjutnya langkah yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Jadi pada langkah kedua kita terlebih dahulu memahami kebutuhan dasar mendasari tindakan murid kita. Menurut teori kontrol, semua tindakan pasti memiliki tujuan, entah baik ataupun buruk. Ini sering kita jumpai di kelas kita, anak-anak yang melakukan tindakan misalnya berkelahi. Itu saja anak-anak pasti punya tujuan berkelahi. Tidak ada tujuan dia melakukan sesuatu, pasti ada tujuan. Golek, mungkin tujuannya dia ingin harus jagoan di situ. Jadi entah tujuannya ini baik atau buruk, tapi tetap ada tujuan. Jadi menurut teori kontrol, semua tindakan pasti memiliki tujuan, entah baik ataupun buruk. Selanjutnya menanyakan keyakinan kelas. Langkah selanjutnya, ketika pertama dan kedua sukses, maka dilakukan lebih siap. Maka anak ini lebih siap dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Tentunya anak-anak yang menjadi orang yang lebih baik. Di sini contoh ada dua kasus, yaitu anak kita, anak didik kita ini sebagai contoh. Satu, dia tidak memakai atribut pada waktu hari Senin mau melakukan upacara. Yang kedua, kasus yang kedua adalah tidak mengerjakan PR. Saya kira itu tadi ada banyak hal yang masih kita pelajari bersama, banyak hal yang masih kita gali, kita berkolaborasi bersama-sama, yang tujuannya adalah demi lembaga kita yang mewujudkan budaya yang positif seperti itu. Ini jadi setelah mempelajari modul ini, harapan kami kita mampu lebih menahan emosi. Kita menghadapi siswa yang melakukan tindakan indisipliner. Jadi kita harus berusaha memposisikan diri, kita harus berada pada posisi mereka dengan memahami motivasi yang timbul dan mendorongnya, serta kita harus bisa mengubah perilaku tersebut menjadi budaya yang positif, jadi kebiasaan yang baik.
Sini kita melaksanakan budaya positif ini. Mari bersama-sama anak didik kita biasakan budaya positif. Kita lakukan dengan hal yang paling mudah sekali. Jadi hal-hal yang paling mudah dulu saja biar anak-anak bisa lebih mudah untuk menyesuaikan. Selanjutnya dari modul ini kita mendapatkan pemahaman bahwa sebagai pendidik kita melakukan posisi kontrol sebagai apa Bapak Ibu Guru? Posisi kontrol yang baik tadi yaitu sebagai manajer. Jadi, kadang saya pun ini pemahaman ini terkadang bertentangan dengan diri kita waktu itu dulu. Jadi kita itu merasa posisi kontrol yang paling tepat itu ya penghukum. Anak yang melanggar peraturan langsung kita hukum. Memang seketika itu anak akan nurut, tapi kembali tadi dia menurut, dia taat itu bukan karena dorongan dari intrinsik tapi ekstrinsik, tidak sadar. Jadi dia karena takut, mungkin karena ingin mendapatkan sesuatu hal seperti itu. Jadi untuk menerapkan budaya positif diperlukan pendekatan khusus. Di sini makanya kita mensosialisasikan hal ini dengan Bapak Ibu Guru semuanya. Jadi semoga kita bisa mewujudkan. Jadi dari modul ini saya pun merasa tertantang. Kami merasa tertantang ingin menerapkan atau mengimplementasikan sebagai seorang manajer. Bagaimana kalau kita itu mengimplementasikan atau mempraktekkan di posisi manajer, 1 kali gagal, 2 kali gagal, tidak apa-apa. Yang penting kita itu bekerja sama, kolaborasi. Bagaimana baiknya kita mewujudkan posisi di sebagai manajer ini. Ini bisa diwujudkan memang dengan jangka panjang, jangka pendek tentunya belum bisa. Kita melihatnya nanti ke jangka panjang. Jadi dengan menempatkan diri sebagai manajer, guru memberikan kesempatan kepada murid untuk bertanggung jawab atau bertanggung jawab perilaku dan mendukung murid dalam menemukan solusi persoalannya. Hal baik yang sudah kita lakukan di lingkungan kelas kita ini sebenarnya banyak hal-hal yang tidak sengaja, yang belum mengerti tentang restitusi dan lain-lain itu kita pun sebenarnya sudah melakukan Bapak Ibu Guru. Jadi di disiplin positif itu sedikit-sedikit kita sudah bisa melakukan tanpa disadari. Dari nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas yang dibangun sejak lama. Jadi adapun yang perlu diperbaiki yaitu menambahkan disiplin positif. Kalau kemarin sudah beberapa kita melakukan disiplin positif, sekarang kita ditambah lagi. Jadi nilai-nilai disiplin positif, nilai kebajikan dan keyakinan kelas yang dibentuk bersama ini yaitu Bapak Ibu Guru dengan murid, yang mana tujuannya adalah tetap berpihak pada murid. Jadi guru sekarang itu harus bisa memposisikan diri, benar-benar tahu apa kebutuhan murid kita. Kalau dulu beda. Kalau dulu seorang guru itu pusat pembelajaran, jadi kita menerangkan ceramah. Tapi kalau sekarang guru itu harus bisa hanya sebagai fasilitator. Guru bisa mengetahui, guru harus bisa menggali anak dan mengetahui kebutuhan anak. Jadi begini, diibaratkan kita sebagai petani, kita menabur benih
dari benih jagung, misalnya kita menabur benih jagung, dari benih jagung ini tentunya apakah akan tumbuh sama Bapak Ibu Guru? Tukulnya podo kurang kira-kira? Tidak sama. Dari ketidaksama ini berarti membutuhkan perlakuan, membutuhkan, kalau tanaman ya membutuhkan pupuk yang berbeda. Ada yang di bawah pohon, ada yang di tanah becek, ada yang di tanah keras dan sebagainya. Ini akan tumbuh kembangnya akan tidak sama. Ada yang durian, ada yang seperti itu. Nah anak pun juga demikian. Kita mengajar anak tidak boleh kita samaratakan. Di sekarang kita harus tahu kebutuhan anak. Kita harus tahu dalam pembelajaran maksudnya kebutuhan anak. Oh anak ini sering tidak melaksanakan, tidak mengerjakan PR. Kita tidak boleh langsung memarahinya. Kita harus tahu kenapa. Kita lihat latar belakangnya, bagaimana cara didikan di rumah, bagaimana seperti itu. Jadi kita dengan mengetahui kebutuhan dasar, akhirnya kita juga akan mengetahui perlakuan apa yang kita berikan kepada anak didik kita, seperti itu. Sebelum mempelajari modul ini, saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai teman atau pemantau. Saya merasa benar tindakan yang saya berikan kepada murid, meskipun terkadang hasil yang diharapkan belum maksimal. Jadi dengan adanya kita mempelajari modul ini, kita mencoba menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebelum mempelajari ini pun kita sudah pernah menggunakan restitusi, walaupun tidak sadari, tapi menggunakan tahapannya tidak secara utuh. Biasanya ketika saya berhasil membuat murid mengakui kesalahannya, saya akan meminta murid saya melakukan konsekuensi dari kesalahan yang sudah dilakukan. Hal lain yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif adalah berkolaborasi. Jadi kita ingin mewujudkan sekolah kita, sekolah tercinta ini, SDN Suro 1 ini, mari kita berkolaborasi, mari kita bekerja sama untuk mewujudkan visi misi kita. Jadi satu tujuan. Saya kira dengan kolaborasi, dengan kerjasama, kita berkolaborasi dengan baik semua warga sekolah, dan kita juga semua warga sekolah, Bapak, Ibu, guru, murid, lingkungan sekolah, orang tua, kita ajak kerjasama untuk apa? Ya endingnya ya untuk mewujudkan nilai-nilai kebajikan dan keyakinan sekolah yang ingin kita itu membangun budaya positif. Mungkin ini yang kami bisa sampaikan. Kami hanya melaksanakan imbas dari tugas pendidikan calon guru penggerak. Ini kami mohon maaf dan bila ada kekurangannya, dan saya terima kasih sekali Bapak Ibu guru mau belajar bersama. Jadi saya pun belajar bersama-sama mewujudkan sekolah kita SDN Suro 1 biar lebih baik lagi, bisa diterima di lingkungan masyarakat di desa ini. Kami menghimbau Bapak Ibu guru, ini ternyata khususnya yang muda-muda, Mbak ini, kalau dibuka angkatan CGP baru lagi silahkan mendaftar, nanti kami bisa mendampingi. Otomatis tujuannya ya kita bisa saling tukar ilmu, berkolaborasi untuk mewujudkan SDN Suro 1 tercinta ini biar lebih baik lagi. Dari ini saja kami buka, ada pertanyaan atau tidak?
Sudah paham ya ini? Alhamdulillah sudah paham, nanti kita bisa bekerja sama. Ini buan dari pendidikan guru penggerak ini. Saya kira cukup ini. Terima kasih sekali atas waktunya. Saya sangat terima sekali. Ini bentuk suatu dukungan Bapak Ibu guru. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.